Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Mensaku spesial bulan suci Ramadan yang mengangkat tema tentang ibadah saum menciptakan manusia yang bertakwa dengan akhlak mulia. Insya Allah ada 6 pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh guru kita akan melengkapi tema bahasan kita. Kami persilakan untuk penanya pertama disampaikan oleh Bapak Hasan, silakan. Saya Hasanuddin dari DKM Al-Ikhlas. Saya bertanya bagaimana caranya mempertahankan kualitas takwa itu setelah bulan Ramadan, gitu ya, setelah Lebaran dan seterusnya, biar itu terus-menerus menjadi terjaga dan positif dalam jiwa kita. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami persilakan Ustadz Azwan. Puasa Ramadan atau haji ibadah ke tanah suci atau momen-momen ibadah yang lain sifatnya hal tersebut adalah ritual. Cuman yang tidak kalah penting buat kita adalah fahami spirit yang terkandung dalam ritual tersebut. Maksudnya begitu Ramadan pergi, ya, Ramadan berlalu, puasa 30 hari telah selesai, bukan berarti tadarusnya berlalu, puasanya berlalu, ibadah-ibadah sunnahnya pun ikut pergi. Ini yang dinamakan orang-orang yang hanya menggugurkan kewajiban secara ritual namun tidak memahami yang terkandung di dalamnya. Ini pun termasuk orang yang lalai. Dapat pahala enggak Ustadz dia? Dapat, tetapi sayang. Dia tidak memahami secara utuh tentang hikmah yang terkandung di dalam ibadah. Bapak, Ibu, pemirsa berangkat ke Tanah Suci melaksanakan haji. Ka'bah itu akan tetap di tempatnya. Dia enggak ikut Bapak Ibu ke rumah. Tapi begitu Bapak Ibu selesai melaksanakan haji, coba rasakan semaksimal mungkin kita seperti masih memakai pakaian ihram. Seperti sedang tawaf, seperti sedang berada di makam Nabi, kita bahkan suara keras pun tak berani. Nah, hal-hal ini sifatnya spirit di dalam diri. Bila kita mampu dan berhasil membawa itu semua ke tanah air, insya Allah gelar takwa dan semangat takwa itu nggak bakal hilang dari siapapun, apakah dia seorang yang berpuasa, orang yang melaksanakan haji atau ibadah-ibadah yang lain. Begitu Pak ya. Ustadz Azwan, manusia adalah makhluk yang fluktuatif kualitas keimanannya. Walaupun dia dipertemukan dengan ibadah saum di bulan suci Ramadan, melaksanakan haji, umroh dan sebagainya, namun dia akan terus ada kegelisahan-kegelisahan. Lantas menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Azwan tadi, untuk menjaga konsistensi agar kita istiqomah itu dalam pemaknaan seperti apa? Iya, untuk menjaga keistiqomahan tersebut adalah, tadi saya sebutkan kita memahami spiritnya. Ya, kemudian jangan hilangkan semangat ibadah kita seperti kebiasaan sholat malam di malam Ramadan. Jangan hilang Pak, tetap lakukan. Kemudian Bapak terbiasa tadarus Quran di bulan Ramadan. Nah, karena Bapak paham spiritnya, Bapak tetap baca Quran walaupun bukan di bulan Ramadan gitu. Begitu juga Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, lebih utama daripada 1000 bulan. Jangan salah, banyak orang yang dapat kemuliaan Lailatul Qadar itu justru pada di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena ternyata dia lebih taat dibanding ketika di bulan Ramadan. Nah, maksud saya tadi adalah kau pertahankan ketaatanmu, kepatuhanmu kepada Allah di luar Ramadan, bahkan melebihi kepatuhanmu di dalam Ramadan. Gitu. Terima kasih Ustadz Azwan. Selanjutnya Ibu Imawati akan dijawab oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imawati. Pertanyaan saya, bagaimana mempertahankan pribadi mulia dalam aktivitas kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, akhlakul karimah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Bagaimana kita
mendapatkan kepribadian yang mulia, berakhlak mulia dalam aktivitas sehari-hari. Ini ada kaitan dengan Ramadan. Kalau tadi ada pertanyaan bagaimana saya mempertahankan Ramadan, artinya bagaimana kita menjaga kelangsungan Ramadan. Setelah Ramadan nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ini satu jawaban sebenarnya. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama, biasakan dalam hidup itu memberi dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Ramadan mengajarkan kita akhlak orang yang paling mulia, orang yang memberi. Ibu-ibu, bapak-bapak, Ramadan merupakan satu bulan yang memiliki bonus yang besar Allah berikan kepada kita. Orang-orang berebut yang namanya bonus Ramadan. Kalau kita sekarang terbalik, apa bonus Ramadan? Di antaranya orang yang bersedekah. Sampai dijanjikan sorga itu rindu sama orang yang sedekah. Ini dulu nih, pelan-pelan Bu. Bagaimana caranya? Al-jannatu mustaqatun bi arbatin nafar. Minna di antaranya mut'imul ji'an, memberikan makan orang yang lapar. Orang berebut ngasih makanan buat orang yang berbuka puasa. Di kita terbalik malah berebut nyari makanan buat buka puasa. Kenapa? Karena minus yang ngasih. Udah bertahun-tahun Ramadan masih mikirin bebadogan sedewek. Masih mikirin perut sendiri, kagak mikirin perut orang. Padahal dia ngerasain lapar, sekarangannya ini berasa nih. Hayo. Berarti kagak sukses ente puasa. Kalau berasa lapar tapi nggak pernah mikirin lapar orang, malah yang kurang ajar bikin orang lapar. Iblis itu, saya mau ngomong terang-terangan, Mas Agung, biarin aja. Emang begitu keadaannya. Ini akhlak. Emang lagi puasa. Ya. Jujur kita harus berkata begini Bu, jangan pakai tadeng aling-aling. Ini ditutup-tutupin pura-pura sosok-sosok imut. Jangan pakai imut-imutan deh. Ya. Lo Ramadan lu tutupin bagaimana tetap juga bau lu ketahuan. Ya. Ini ketahuan wajah kita lagi Ramadan nih, kelihatan nih. Wajah suntuknya, ya, bacotnya kita juga ketahuan. Ya, tampangnya dedak kita ketahuan. Sekarang biar kata gagah mau digagah-gagain, ya nggak bisa bro. Takutnya mata ngantuk. Orang ngantuk kan lemes, badan gede, wajahnya udah kayak ayam tetelo gini aja. Terus satu, alladzina yunfikuna fisyara wadara. Yang kedua, wal kadhibinal ghaid. Bagaimana mampu kita bisa menahan emosi? Di tengah emosi lapar lagi Ramadan begini. Walaupun kita dicerca, kita dicaci maki, kita disakiti, jangan coba-coba kita ngelawan. Batal kita. Apa jawabnya? Inni shaimun. Saya lagi puasa. Ibu-ibu diajak yang namanya pergi jalan-jalan. Biar kata dibayarin, jawab inni shaimun. Mending amat ngomong mah bedug. Kalau di sini mah boro-boro yang namanya jalan, orang perempuan mah getol banget. Apalagi diajak jalan, Bu kita jalan-jalan ke Ramayana Bogor. Waduh, kontan lompat. Biar kata apapun yang terjadi juga. Makanya tahan nih emosi kita. Wal kadhiminal ghaidha, walaupun ada orang yang nyakiti. Kadang-kadang kita kan Masya Allah, dalam kehidupan masyarakat kita ada orang kita ngelihat kita di keluar banting pintu. Asal kita liwat pintu dia banting. Entar lagi kita liwat lagi banting lagi, saya bilang 10 suruh kali liwat biar pintunya copot. Asal kita liwat dibanting pintu, kita liwat dibanting pintu. Kalau kita dia liwat kita banting pintu, copot pintu kita. Udah kita liwat aja terus bolak-balik biar pintu dia copot. Tuh. Disakiti ibu bagaimanapun bapak disakiti sama orang, jangan ngelawan. Dunia ini akan tentram kalau orang itu mau menahan emosi. Udah tinggalin pergi.
Bapak-bapak, ibu lagi ngomel. Gara-gara duit sahur kurang, duit belanja buat buka kurang. Jangan dijawab Pak, tinggal pergi. Tinggal pergi kasih duit nih buat buka kurang. Dia ngomel kan tuh perempuan. Nah anak 7 buat buka puasa 100.000. Kan bingung dia. Kan nyonyol tuh perempuan. Ibu bapak bagaimana? Jangan dijawab, pergi. Kalau dijawab bisa batal puasa. Pertama, ibu nggak merana bersyukur dan nggak pernah mikirin bapak yang dapat nyari duit cuma dapat 100.000. Padahal kalau bapaknya ngojek duit 100.000 itu pantat sampai ledes. Itu kenapa? Karena kita berpikir melihatnya pengen segala-galanya. Segala-galanya nafsu kita penuhi. Makanya puasa bimana al-imsak, menjaga. Yang ketiga al-afina anin nas, mau memberikan maaf sesama manusia. Artinya ibu bapak, jangan merasa orang itu adalah salah terus daripada mata-mata kita. Kita pandai menyalahkan orang tapi nggak pandai kita menyalahkan diri kita sendiri. Justru yang paling berat, yang paling susah adalah bukan kita baca Al-Quran, bukan baca Quran gampang Pak, baca diri yang susah. Baca Quran gampang, baca diri kita yang susah. Ramadan ini belajar kita baca diri kita. Jangan baca diri orang lain, salah kita setumpuk. Jangan merasa yang namanya kita paling benar. Sehingga susah kita untuk memberikan maaf kepada orang lain. Nggak usah orang nungguin minta maaf. Bagaimana Pak, menyakitkan banget perih hati saya. Dizolimi bagaikan ditusuk-tusuk. Masya Allah. Baginda Rasul kanjeng Nabi kita Muhammad. Nabi lagi sholat diinjak batang lehernya. Sampai suara yang kelas keluar dari tenggorokan yang lagi sujud. Tuh belum diinjak dia udah jatuh berbunyi. Coba. Begitu yang injak tadi melihat Umar Ibn Khattab melihat orang yang injak. Umar marah, berdiri menegati. Orang itu jatuh pingsan. Karena Umar. Usai Nabi sholat, Nabi selesai salam, ngeliat tuh orang yang jatuh, Nabi malah nanya sama Umar, ya Umar, matafal bidhadar rajul. Apa yang kau lakukan dengan orang ini? Apa jawab Umar? Ya Rasulullah, Allah tas'ur anna sautaka takhruju min unukika. Apa kamu nggak berasa tadi ada suara kelas keluar dari tenggorokan kamu? Apa jawab Nabi? Wa qalbi masgulun bi rabbi. Hati saya sibuk di dialog kepada Allah. Junjungan alam baginda Rasul kanjeng Nabi kita Muhammad. Wa kaifa ada rajul ya Rasulullah? Apa kata Umar? Lalu bagaimana ini orangnya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Allah lah yang memberikan hidayah kepadanya. Malah Nabi mendoakan Allahumma hdihi. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadanya. Itu orang yang lagi pingsan begitu bangun kontan memeluk Rasul dan langsung dia membaca 2 kalimat syahadat. Coba kalau kita kayak begitu. Sakit pedih, suami marah-marah menyakiti kita. Kalau ibu lawan lagi dengan emosi dan marah. Saya jamin tuh laki makin menjauh dari kita. Baik Kiai. Terima kasih jawaban yang sangat luar biasa sekali. Dan kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.